kita ketahui bersama bahwa virus SARS-CoV-2 ini sangat mudah bermutasi. Sejak munculnya di Desember 2019 hingga sekarang, banyak muncul mutan atau varian baru, termasuk varian Alpha, Beta, varian Gamma, dan yang terakhir varian Delta, yang menyebabkan lonjakan kasus yang sangat tinggi di India dan juga di Indonesia di bulan Juli yang lalu. Nah, untuk informasi rekan-rekan media, bahwa varian Delta ini terus menjalar ke pelosok dunia, sehingga meningkatkan dan menjadikan lonjakan kasus di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Israel, dan Inggris, juga meningkatkan jumlah kasus secara signifikan di negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang, ya, mengikuti apa yang sudah terjadi di India dan Indonesia. Melihat gejala seperti ini, pemerintah memutuskan bahwa kita harus benar-benar memantau perkembangan varian virus SARS-CoV-2 di seluruh dunia. Kita pantau dengan ketat, dan kita jaga agar sebisa mungkin tidak masuk ke wilayah Indonesia. Ada 3 varian baru yang masuk di dalam pengamatan pemerintah, yang itu varian Lambda atau C37. Ini pertama kali ditemukan di Peru pada bulan Desember 2020, dan sekarang sudah tersebar di 42 negara. Varian yang kedua adalah varian Mu atau B.1621, pertama kali ditemukan di Kolombia bulan Januari 2021 dan sekarang sudah tersebar di 49 negara. Dan yang paling baru adalah varian C.1.2 yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan bulan Mei 2021 dan sekarang sudah menyebar ke 9 negara. Ketiga varian ini memang sedang dalam penelitian bagaimana perilakunya, laju penularannya, dan apakah mereka bisa menghindar dari antibodi yang terbentuk secara natural maupun vaksinasi. Dan sampai sekarang memang belum ada hasil riset yang pasti, tetapi ketiga-tiga varian ini, baik varian Lambda, varian Mu maupun varian C.1.2 belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperkuat seluruh pintu masuk negara dengan melengkapi dan memperketat proses karantina di sana, baik pintu masuknya itu melalui udara, laut, maupun darat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Marinvest. Kita juga memperkuat jaringan lab Whole Genome Sequencing atau WGS agar kita bisa dengan cepat melakukan identifikasi dari varian baru ini. Sudah ada 21 jaringan lab di Indonesia yang bisa melakukan testing yang sifatnya canggih, sophisticated ini. Setiap bulannya kita sudah mampu melakukan 1.866 genome sequencing, sehingga total yang sudah dilakukan sejak Januari sampai Agustus ada 6.161 genome sequencing. Dibandingkan dengan tahun lalu, 1 tahun kita hanya lakukan 340 genome sequencing. Sekarang sampai bulan Agustus sudah 6.161 genome sequencing. Hal yang kedua yang juga ingin kami sampaikan adalah atas arahan Bapak Presiden, pemerintah juga diminta untuk mempercepat vaksinasi. Untuk informasi rekan-rekan media, vaksin yang sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan ada 169 juta dosis. Dari 169 juta dosis ini, 156 juta dosis, 157 juta dosis sudah dikirim ke daerah-daerah. Ya, dari 169 juta dosis yang sudah di Kemenkes terima, 157 juta dosis sudah dikirim dan diterima di daerah, 9 juta dosis sedang dalam perjalanan, dan kita di nasional menyimpan stok 3 juta dosis untuk cadangan. Dari 157 juta dosis yang sudah dikirim ke daerah, sudah disuntikan 116 juta dosis. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Menko, ada 41 juta dosis
yang ada sebagai stok di daerah-daerah. Nah, atas arahan Bapak Presiden diminta agar 41 juta dosis vaksin yang sudah tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota agar segera diselesaikan, agar segera disuntikan. Karena 41 juta dosis ini adalah jumlah yang sangat besar, yang sebaiknya bisa cepat kita suntikan, mengingat dari bulan Januari sampai Juli kita hanya menyuntikkan 70 juta dosis saja. Ya, untuk informasi teman-teman sekalian, sampai sekarang Indonesia sudah menyuntikkan 116 juta dosis, itu untuk 73 juta orang suntik pertama dan 43 juta orang yang sudah lengkap suntik kedua. Dan itu menempatkan Indonesia di posisi ke-6 dunia dari sisi jumlah orang yang sudah disuntik pertama kali. Ya, jadi 73 juta orang itu ranking 6 dunia, sesudah Cina, India, Amerika, Brasil, Jepang, kemudian Indonesia, dan juga Indonesia menduduki posisi ke-6 dari sisi jumlah vaksinasi yang sudah diberikan di dunia. Jadi dari 116 juta vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, itu menduduki posisi ke-6 dunia sesudah Cina, India, Amerika, Brasil, Jepang, dan kemudian Indonesia. Bapak Presiden juga memberikan arahan agar kita bisa memperhatikan provinsi-provinsi yang vaksinasinya masih di bawah 20%, agar bisa dikejar segera oleh Kemenkes, Panglima TNI, dan Kapolri. Ada 5 provinsi yang masih di bawah 20%. Untuk suntik pertamanya, yaitu Lampung, masih sekitar 15%, Sumatera Barat 18%, Maluku Utara 18%, dan Papua 19%. Harapan kita bersama agar kita bisa lebih cepat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase penyuntikan atau vaksinasi di atas 20%. Mungkin dari kami demikian, Pak Menko serta rekan-rekan media sekalian, sehat selalu dan tetap waspada, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan cepat ajak teman-temannya untuk vaksinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.